padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Sabtu 1 Maret tahun 2025. Doa hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR, dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Joyce PRR. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dengan mengawali doa kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja langit, Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku,
Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, Injil suci hari ini menggambarkan kepada kita tentang keistimewaan posisi anak-anak kecil di mata Tuhan Yesus. Ketika orang-orang banyak membawa anak-anak itu kepada Yesus dengan maksud supaya mereka dijamah oleh Yesus dan diberkati oleh Yesus, ternyata murid-murid tidak setuju dengan aksi itu. Murid-murid malah memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu. Kemungkinan besar murid-murid berpikir bahwa anak-anak itu akan mengganggu Yesus. Akan tetapi hal itu sebaliknya. Tuhan Yesus justru meminta supaya anak-anak itu dibiarkan mendekati Dia. Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pernyataan Yesus ini hendak menggambarkan keistimewaan anak kecil dalam mata Tuhan Yesus sendiri. Kasih sayang Tuhan pun ditunjukkannya dengan memeluk mereka, meletakkan tangannya atas mereka, dan menjamah mereka. Bacaan suci yang singkat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran anak kecil, betapa berharganya keberadaan anak-anak kecil dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan kita, anak-anak kecil menduduki posisi yang istimewa pula. Anak-anak kecil dengan tingkahnya yang lucu seringkali menggemaskan untuk kita. Apalagi anak-anak yang memiliki bakat atau kemampuan tersendiri atau memiliki keunikan tersendiri akan menjadi buah bibir dan kebanggaan bagi banyak orang, teristimewa bagi kedua orang tua, saudara-saudara, dan kerabat terdekat mereka. Namun di sisi lain, anak-anak kecil juga kadang menjadi batu sandungan. Kita lihat contoh di dalam gereja. Kadang-kadang ketika anak kecil sedang ribut, semua mata akan tertuju kepada anak kecil dan mengisyaratkan kepada orang tuanya untuk membawa anak itu keluar. Misalnya ketika anak itu menangis atau berteriak, orang banyak pasti akan melihat anak itu dan mengisyaratkan supaya anak itu dibawa keluar. Kadang-kadang anak-anak juga kurang mendapat tempat di dalam masyarakat. Kita lihat saja, misalnya dalam sebuah pertemuan, anak-anak selalu tidak memiliki tempat untuk ada bersama di dalam pertemuan. Karena bagi kebanyakan orang, anak-anak kurang mengerti, anak-anak belum mengerti, belum memahami. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami hal-hal yang dibicarakan. Akan tetapi, justru hal-hal yang kecil seperti itulah yang dipakai oleh Yesus, yang disebut Yesus sebagai empunya kerajaan surga. Itulah pula mengapa Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyambut kerajaan Allah layaknya seperti seorang anak kecil. Karena seorang anak kecil selalu menggantungkan hidupnya pada orang tuanya. Demikian juga kita. Kita diharapkan untuk selalu bersikap seperti anak kecil, menjadi seorang anak kecil dalam kehidupan kita, yang mana kita selalu mengharapkan, menggantungkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita dalam seluruh hari ini, terlebih memberi kita kekuatan dan juga kesadaran untuk memperbaharui hidup kita menjadi seperti anak kecil yang selalu mengharapkan, menggantungkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit,
anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat doa kekuatanku telah hadir dan bergabung bersama dengan kami dalam doa bersama hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok, dan kami selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan
Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.